mulai dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena sudah bersedia hadir di perkuliahan ini. Meskipun secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari ini. Dan kalau barangkali ngantuk, bisa buat kopi ya. Bisa buat kopi, itu. Atau bisa sambil, apa namanya, WA pacarnya mungkin. Supaya saling menguatkan begitu ya. Oke, untuk kurikulum kali ini adalah kita akan belajar terkait tentang kurikulum merdeka, terutama dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, saya punya PPT yang kemarin saya pernah ngisi atau sebagai narasumber di SMA, salah satu SMA di kabupaten, yang juga mengkaitkan pembelajaran mendalam dan juga kurikulum merdeka hanya sedikit ya, tapi lebih banyak ke di pembelajaran mendalam. Nanti mungkin bisa saya bagikan ke sama semuanya, tapi tetap masih ini fokus ke Najwa sama Selin. Itu. Kurikulum merdeka itu apa? Apa yang menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya? Kemarin kita sudah bahas ada ya di sejarah perkembangan kurikulum. Bergonta-ganti gitu. Jadi ganti presiden, ganti apa yang di bawah kurikulumnya seperti itu. Kemudian apa yang menjadi kurikulum merdeka dengan sebelumnya dan kebetulan dua kurikulum merdeka ini juga mulai tahun 2000 berapa ya? 2020-an mungkin ya. 2020-an. Itu sudah kurikulum merdeka, tapi ada yang menjadi pembeda untuk tahun 2025-2026 ini, yaitu ada pendekatan pembelajaran mendalam. Bedanya di mana? Nanti mudah-mudahan adik-adik ini bisa menemukan perbedaan di mana dan apa yang menjadi penciri khas apa yang ada dalam pembelajaran itu dikatakan pembelajaran mendalam dan juga sesuai dengan kurikulum merdeka. Itu intro dari saya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa terjawab dari apa yang akan disampaikan oleh Selin dan Najwa. Seperti itu. Monggo bisa, bentar ya, uh, saya atur dulu untuk share-nya. Bentar, saya lupa. Ya sudah, bisa share screen. Itu dari saya, monggo dari Najwa dan Selin bisa dilanjut untuk presentasinya. Baik, Izin Bapak. dulu. Silakan. Baik, kami mulai untuk presentasinya. Kami awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga Selin akan membahas mengenai konsep dasar kurikulum merdeka, struktur, prinsip dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Untuk yang kurikulum merdeka akan dijelaskan oleh saya dan untuk yang pembelajaran mendalam akan disampaikan oleh Selin.
Yang pertama ada konsep dasar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka Pengertian kurikulum merdeka menurut Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi tahun 2024, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang membuat pembelajaran itu lebih fleksibel dan tidak terlalu terpaku pada banyak materi. Jadi guru itu juga dibebaskan untuk memilih metode pembelajaran, memilih perangkat ajar, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dari peserta didik. Tujuannya yaitu agar siswa lebih memahami konsep dari pembelajaran dari materi yang sedang dibahas, kemudian tidak hanya sekedar menghafal saja dan memiliki kompetensi yang lebih kuat. Selanjutnya, struktur kurikulum merdeka di tingkat sekolah menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Menurut Kemendikbudristek tahun 2021, hal tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam perumusan struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum dalam kurikulum merdeka itu terdiri atas intrakurikuler dan kokurikuler. Selain itu, struktur kurikulum dapat dilengkapi dengan ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan. Jadi, dalam peraturan tersebut yang belum. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 itu dijelaskan bahwasanya struktur kurikulum itu pengorganisasian dari kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar dari peserta didik. Kemudian untuk struktur kurikulumnya itu nanti terdiri dari atas intrakurikuler dan kokurikuler. Selain itu, untuk yang ekstrakurikuler itu disesuaikan oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya, yaitu ada intrakurikuler. Pada intrakurikuler, kompetensi itu dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan untuk muatan pembelajaran itu dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran dan belajar dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran menurut Kemendikbudristek tahun 2021. Jadi untuk capaian pembelajaran sendiri atau CP itu merupakan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses belajar pada fase-fase tertentu. Nanti itu fasenya itu adalah tahapan perkembangan belajar dari peserta didik yang mana untuk sekolah menengah pertama itu ada di fase D, itu ada di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk yang fase E dan juga fase F itu di sekolah menengah atas, yang mana untuk fase E sendiri itu di kelas 10 dan fase F itu di kelas 11 dan kelas 12 menurut Kemendikbudristek tahun 2021. Untuk slide selanjutnya, kompetensi CP dirancang dengan mengacu pada SKL, standar, isi, serta landasan-landasan perancangan kurikulum yang dibahas sebelumnya. Capaian pembelajaran merupakan pembaruan dari KI dan KD yang dirancang untuk terus menguatkan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi menurut Kemendikbudristek tahun 2021. Jadi kalau di
kurikulum 2013 itu memakai KIKD, sedangkan pada di kurikulum Merdeka itu memakai JP, yang mana JP sendiri telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan untuk ketika nanti dalam proses pembelajarannya itu untuk alur pembelajarannya ATP atau ATP, alur tujuan pembelajaran itu memang sudah ada ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi guru juga bisa untuk membuat uh, alur tujuan pembelajaran yang memuat ada kompetensi dan juga materi. Kemudian di situ ada muatan pembelajaran. Perubahan muatan pembelajaran dalam bentuk mata pelajaran merupakan salah satu upaya untuk memiliki dan mengembangkan kompetensi serta karakter peserta didik yang diperlukan di masa kini dan masa yang akan datang dengan waktu yang cukup, menurut Kemendikbudristek tahun 2021. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada perubahan dalam mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Perubahan mata pelajaran pendidikan Pancasila, perubahan nama mata pelajaran yang sebelumnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN menjadi pendidikan Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai akomodasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menggunakan istilah pendidikan Pancasila. Jadi untuk yang PPKN ini berlaku untuk seluruhnya ya, untuk seluruh jenjang walaupun itu di SD, SMP maupun di SMA. Selanjutnya ada informatika, itu mata pelajaran wajib di jenjang SMP. Pertimbangan utamanya adalah karena literasi digital yang banyak dipelajari pada mata pelajaran informatika yang dijadikan sebagai kebutuhan paling penting pada saat ini. Untuk pada saat ini kan lagi gencar-gencarnya dengan yang namanya teknologi. Nah, peserta didik itu siswa dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan, segala digitalisasi di era masa kini itu dimulai sejak di SMP ini dengan menggunakan dengan diadakannya mata pelajaran informatika yang menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SMP. Selanjutnya itu ada perubahan orientasi mata pelajaran PJOK. Tujuan utama dari pendidikan kesehatan adalah agar peserta didik mampu mengambil keputusan terkait kesehatan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya menjadi sehat dan bugar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk perubahan orientasi mata pelajaran PJOK itu sendiri itu melibatkan beberapa akademisi seperti pendidikan olahraga, kesehatan masyarakat, guru, praktisi kesehatan seperti dokter spesialis kedokteran dan juga olahraga. Muatan lokal dapat dikembangkan dalam bentuk yang lebih beragam. Muatan lokal dapat diajarkan melalui 3 cara yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, yaitu mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam proyek pemuatan profil pelajar Pancasila, atau mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal seperti halnya dalam kurikulum 2013. Jadi kalau di muatan lokal ini misalnya di kurikulum 2013 itu ada
bahasa daerah misalnya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka itu tidak diharuskan ada mata pelajaran tersebut. Itu muatan lokalnya bisa dikembangkan, salah satunya mungkin di situ ada mengintegrasikan muatan lokal ke dalam proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Jadi lebih ke langsung ke penerapannya seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada perubahan variasi keahlian di SMK. Pengorganisasian pembelajaran ke dalam variasi keahlian di SMK yang disesuaikan dan disederhanakan strukturnya sehingga fokus pembelajaran tiap sekolah itu berbeda. Nah, untuk di SMK sendiri itu kan sekolahnya itu berbasis kejurusan. Jadi untuk jurusan dari sekolah A dengan sekolah B itu berbeda-beda. Mungkin di sekolah A ada jurusan misalkan tata busana, di sekolah B itu tidak ada jurusan tata busana. Jadi untuk organisasi pembelajarannya itu disesuaikan dengan jurusan-kejurusan yang ada di sekolah masing-masing. Pemilihan mata pelajaran di SMA dan SMK. Pilihan tersebut diserahkan pada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan pelajar peserta didik. Nah, untuk di SMK sendiri, di SMA sendiri itu yang di kurikulum Merdeka di kelas 11 itu baru diadakannya penjurusan, pemilihan mata pelajaran. Untuk di kelas 10 itu belum. Jadi misalkan di salah satu SMA itu di kelas 10-nya itu ada kayak 10.1, 10.2, 10.3. Jadi mata pelajarannya itu masih campur-campur. Belum ada penjurusan. Baru adanya penjurusan itu di kelas 11-nya. Di situ peserta didik memilih sesuai dengan minat dan juga bakat masing-masing. Untuk di kurikulum 2013 itu di SMA itu memang ada penjurusan, ada IPA, IPS itu tadi, tapi itu sudah diadakan di kelas 10. Jadi kalau di sekolah saya dulu waktu di kurikulum 2013 itu eh, ada tes seperti tes kemampuan akademik begitu. Nah, di situ digunakan untuk mengukur apakah siswa ini memilih jurusan yang memang benar-benar diminatinya dan sesuai dengan bakat dia. Jadi, ketika itu sudah menjadi bakat dan juga minat, maka akan dimasukkan ke jurusan sesuai dengan yang dipilih itu tadi. Kalau di SMK itu kan memang berbasis kejurusan, yang mana itu memilihnya itu memang sudah dari awal-awal. Kalau di SMA itu yang kurikulum Merdeka baru penjurusannya di kelas 11. Slide selanjutnya. Beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang mengatur jumlah jam pelajaran per minggu. Kurikulum Merdeka menetapkan target jam pelajaran yang terakumulasi dalam 1 tahun. Jadi untuk beban pelajar yang di intrakurikuler mata pelajaran itu di kurikulum 2013 itu pembelajarannya diatur dalam jumlah jam per minggu. Jadi 1 minggu misalkan di 1 minggu pelajaran matematika 6 jam pertemuan misalkan. Itu diatur dalam per 1 minggu. Sedangkan di kurikulum Merdeka target jam pelajarannya itu dalam waktu 1 tahun. Jadi guru harus menyesuaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik yang nantinya intinya itu harus memenuhi target dalam 1 tahun. Jadi target
jam pelajarannya itu jadi 1 tahun langsung seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kokurikuler. Kokurikuler menurut Kemendikbudristek tahun 2021 dilaksanakan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Untuk kompetensi sendiri itu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila ada peserta didik, yaitu peserta didik. Mohon maaf terganggu karena alarm itu Iya, tadi, monggo teman-teman dan silakan. Bapak. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang kompetensi. Kompetensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik dengan ciri-ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernada kritis, dan kreatif. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memuat tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tema-tema pada P5 atau profil pelajar Pancasila ini ada ditentukan dari pemerintah. Yang pertama ada tema di pendidikan dasar dan menengah, gaya hidup berkelanjutan, itu yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan juga perubahan iklim. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang berkaitan dengan toleransi dan multikulturalisme masyarakat lokal Indonesia dan dunia. Kemudian ada kearifan lokal yang berkaitan dengan pendalaman, pengenalan budaya lokal dan juga perkembangannya. Kewirausahaan yang mengeksplorasi dan menumbuh kembangkan kreativitas dan budaya kewirausahaan. Slide selanjutnya. Untuk beban belajar dari kokurikuler sendiri itu dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran pada tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MA, MAK atau bentuk lain yang sederajat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun menurut Kemendikbudristek tahun 2021. Nah, untuk kokurikuler sendiri ini beban belajarnya itu juga di kurikulum Merdeka itu total jam pelajarannya itu selama 1 tahun. Jadi di sini tiap sekolah itu untuk jam melakukan kokurikulernya itu sesuai dengan sekolah masing-masing. Kalau yang saya tahu itu biasanya ada di hari Sabtu. Jadi di salah satu sekolah kokurikulernya itu diadakan di hari Sabtu, di mana ketika siswa masuk ke sekolah itu pukul 6:30 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas rutin sehari-hari seperti apel-apel seperti itu sampai jam 7. Nah, jam 7 sampai dengan jam 10 itu biasanya digunakan kegiatan kokurikuler. Itu dilakukannya biasa saja, terkadang secara bergantian per minggu, kadang antara
per minggu. Jadi misal di minggu ini itu kelas 7, kemudian di minggu selanjutnya itu kelas 8, di minggu selanjutnya itu kelas 9, dan terkadang juga secara bersamaan. Untuk kurikuler sendiri biasanya itu berupa proyek-proyek, kadang menampilkan suatu pentas-pentas seni seperti itu, drama-drama seperti itu, yang membuat siswa itu lebih kreatif dan juga saling membantu bergotong royong untuk menampilkan sesuatu, untuk menampilkan seperti contohnya itu drama itu tadi, sebagai salah satu untuk memenuhi tugas dari kurikuler itu sendiri. Slide selanjutnya. Di sini ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menurut Kemendikbudristek tahun 2021 merupakan suatu kegiatan yang menjadikan wadah pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan dari satuan pendidikan. Jadi untuk ekstrakurikuler sendiri itu disesuaikan sekolah masing-masing. Misal ketika itu disesuaikan di sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing, sesuai dengan sarana dan prasarananya yang ada. Slide selanjutnya. Komponen pada ekstrakurikuler menurut Kemendikbudristek tahun 2021 berfokus pada perkembangan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan di luar intrakurikuler, di luar mata pelajaran. Pada kegiatan ekstrakurikuler mencakup penyediaan beragam kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan juga minat dari peserta didik, serta memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri atau berkelompok dalam satuan pendidikan. Jadi komponennya ini berfokus pada perkembangan bakat dan juga minat dari peserta didik, yang itu dilakukan seperti ekstra-ekstra, contohnya itu siswa A minat dan juga berbakat di misalkan seni tradisional, musik misalkan, kemudian mohon maaf karena ada gangguan. Iya, monggo Akan saya silakan dilanjut. Baik Bapak, saya lanjutkan. Untuk misalkan tadi yang siswa A berminat di seni, itu memiliki bakat dan juga minat di seni seperti musik. Kemudian di sekolah itu menyediakan ekstrakurikuler untuk menampung minat dan juga bakat yang siswa tersebut minat dan juga bakat siswa yang memiliki minat bakat seni musik tradisional itu tadi. Sebenarnya seperti itu. Slide selanjutnya. Jenis dan format kegiatan untuk ekstrakurikuler. Rida mencakup kegiatan-kegiatan seperti kepramukaan, pelatihan kepemimpinan siswa atau LKS atau OSIS, palang merah remaja atau PMR, usaha kegiatan kesehatan sekolah atau UKS, pasukan pengibar bendera atau paskibraka, dan sejumlah kegiatan lainnya bertujuan untuk membentuk karakter kepemimpinan dan keterampilan sosial bagi peserta didik. Kemudian ada karya ilmiah. Karya ilmiah ini
seperti kegiatan KIR, kegiatan ilmiah remaja. Selain itu ada latihan olah bakat dan olah minat mencakup berbagai aspek seperti pengembangan bakat, olahraga, seni dan budaya, hingga kegiatan seperti pencinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa. Untuk yang ke Krida itu melatih siswa untuk membentuk karakter dan juga kepemimpinan mereka. Jadi misalkan dia di dalam seperti di paskibraka itu di situ juga nantinya akan dibimbing seperti karakternya mereka, kemudian dilatih untuk menjadi pemimpin, keterampilan sosial juga bagi siswa yang mengikuti ekstra paskibraka. Untuk karya ilmiah ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, contohnya yaitu mengikuti kegiatan ilmiah remaja itu seperti itu. Kemudian untuk olah bakat dan olah minat seperti ada pengembangan bakat olahraga, seni, budaya, hingga kegiatan pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa. Slide selanjutnya. Nah, untuk format kegiatan ekstrakurikuler sendiri di sini ada format individual yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan. Kemudian ada format kelompok yang melibatkan beberapa kelompok peserta didik. Kemudian ada format klasikal diikuti oleh peserta didik dalam satu rombongan belajar. Ada format gabungan antar rombongan belajar. Kemudian ada format lapangan yang melibatkan seseorang atau sejumlah peserta didik dalam melakukan kegiatan di luar sekolah atau kegiatan di lapangan. Slide selanjutnya. Pelaksanaan asesmen ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diatur berdasarkan jadwal yang dibuat di awal tahun pelajaran oleh pembina dengan bimbingan kepala sekolah atau madrasah atau wakil kepala sekolah atau madrasah. Asesmen terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler menjadi hal penting untuk memperkaya evaluasi mereka. Kriteria keberhasilan mencakup penilaian terhadap proses dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang telah dipilih sesuai dengan minat dan juga bakat dari peserta didik itu sendiri. Jadi untuk pelaksanaan asesmen ekstrakurikuler ini contohnya ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler misalkan Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, di situ asesmennya di dalam PMR sendiri, Palang Merah Remaja sendiri itu ada yang namanya orientasi. Nah, di mana orientasi itu nantinya siswa akan diberikan suatu materi atau istilahnya diberikan tes mengenai Palang Merah Remaja seperti prinsip-prinsip Palang Merah Remaja dan seperti juga penanganan luka-luka yang kayak seperti pingsan, kemudian tersedak itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Slide selanjutnya. Evaluasi daya dukung dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Kemudian untuk daya dukung, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan beberapa aspek yang menjadi landasan utama. Kebijakan suatu satuan pendidikan, fasilitas fisik termasuk lahan, gedung atau bangunan, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, serta berbagai macam prasarana lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini, aspeknya yaitu yang pertama pastinya ada fasilitas berupa
lahan-lahan, gedung-gedung, fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler tersebut untuk memperlancar kegiatan. Slide selanjutnya. Pihak yang terlibat itu seperti kepala sekolah atau madrasah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan pembina ekstrakurikuler yang bersama-sama mewujudkan keunggulan peserta didik dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk pihak yang terlibat ini tidak hanya kepala sekolah saja, tetapi seperti kepala sekolah dan tenaga pendidik, tenaga pendidikan, tapi pembina ekstrakurikuler itu juga sangat penting terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut untuk membimbing peserta didik. Slide selanjutnya. Prinsip perencanaan kurikulum merdeka. Yang pertama ada pengembangan kompetensi dan juga karakter. Kurikulum merdeka diharapkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum